선배 죽인 그놈. 그때 그년이나 여기 서문아 여기다. Dan diperlihatkan, Somun yang tidak dapat menahan emosinya langsung memukul Chung-sin. Dan tanpa diduga, roh jahat tersebut dapat bergerak bebas di dalam ingatan Somun dan menyerang balik. Roh jahat itu sadar bahwa Somun ternyata adalah anak kecil dari korbannya di dalam ingatan tersebut. Perkelahian mereka berdua menyebabkan dunia ingatan dan dunia nyata menjadi kacau. Dan diperlihatkan, mereka dapat berpindah antara kedua dunia tersebut karena tubuh Chung-sin yang asli menjadi ikut terhubung ke dalam ingatan Somun. Hana yang panik diperlihatkan mencoba menyadarkan Somun dan menariknya kembali ke dunia nyata. Di sini Chung-sin menjadi sangat emosi dan mengaum seperti orang yang sedang diruqyah. 낮춰. Di lain sisi, eksekutif dari Taishin Group menanggapi umpan yang diberikan oleh Gamotak dengan memerintahkan para preman itu untuk mencarinya. Dan diperlihatkan, kedua preman tersebut kembali ke rumah lama Hana dan menemukan kedua anak perempuan yang ternyata adalah teman sekolah dari Somun. So, preman-preman itu mengajaknya keluar untuk menanyakan informasi tentang orang-orang yang mereka cari. Karena ketakutan, dia lalu memberitahukan rumah Somun kepada para preman tersebut. 이제 뭐 좀 무슨 사람인지 모르나 보다. 왜 학교 선배예요? Lalu Shin berpindah ke kedai mie, dan diperlihatkan, Somun dan Hana menceritakan apa yang baru saja mereka alami, dan fakta baru tentang roh jahat level 3 yang mereka kejar selama ini. 아이고 하나 세상에. 부모님 돌아가시는 걸 보고 왔어. 너 궁금한 거 많잖아. 김형님 사건 수사했던 거예요? 너 때문에. Selanjutnya, giliran Gamotak yang menebus rasa bersalahnya kepada Somun. Dia akhirnya menunjukkan clue yang dia dapat dari Letnan Kim tentang kasus yang dulu ditangani dia dan ayahnya Somun. 그래도 끝까지 할 거야. 정현 형사가 그다니 근데 나랑 너희 아빠랑 캠프에서 살인 사건 털었다면 결과는 뭐라고? Dan ternyata, kasus itu juga berhubungan dengan kejadian pembunuhan ketua Jeon yang dilakukan Chung-sin. 인기척도 없이. Sementara itu, di kedai mie, terlihat kedua preman yang diperintahkan untuk menangkap Gamotak, ternyata mereka mengikuti Somun dan Hana sampai ke sana. Dan mereka terlihat kaget melihat Gamotak yang ternyata benar-benar masih hidup dan sehat walafiat. 땄어요? 덕분에 용의자 얼굴은 땄어요. Di sisi lain, Somun menyadari di perkelahiannya dengan Chung-sin, mereka berpindah-pindah tempat dari malam ke siang hari. Padahal kecelakaan di memori Somun terjadi di malam hari. Somun lalu mempunyai firasat kalau tempat itu adalah waktu yang sebenarnya di dunia nyata di mana Chung-sin berada. 회차장이었어. Singkat cerita, setelah mengingat nama tempat dan mengetahui lokasinya, tim counter langsung menuju ke tempat tersebut dengan ditemani oleh Letnan Kim. 붙어요. 여기서 이야기해. Setelah berpencar dan mendapati bahwa Chung-sin sudah kabur dari sana, tanpa diduga, Bibi Mai malah menemukan mayat ayah angkat Chung-sin yang sudah terjepit di antara mobil-mobil rongsokan. 이 새끼. 지금부터 살인 사건 현장이에요. Atas penemuan tersebut, polisi yang sebelumnya berusaha untuk menutupi identitas Chung-sin di kasus pembunuhan ketua Jeon, mau nggak mau harus menjadikannya buron dan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Keesokan harinya di kedai mie, Hana tidak sengaja mendengar nama pamannya muncul di TV dan sedang diberitakan terlibat kasus pembunuhan karyawannya. Di sini dia tampak emosional dan kita diperlihatkan sedikit tentang masa lalu Hana yang kesulitan dan harus meminjam uang kepada pamannya.
Diceritakan, paman dari Hana ini ditangkap polisi setelah salah satu karyawannya melihat dia membunuh bawahannya. Ternyata, selama ini dia telah menjadi inang dari roh jahat level 2 karena sering berlaku kasar terhadap bawahannya. Bahkan beberapa dari mereka sampai harus meregang nyawa. 제가 화장실에 들에 없습니다. 됐어. 얘들아, 힘이 죽어 있었어요. 승우가. Lanjut, beralih ke ruangan kepala polisi, anak buahnya diperlihatkan sedang memberikan laporan hasil lab yang sedang diselidiki oleh Letnan Kim yang sebelumnya secara tidak sengaja dilihatnya di pusat lab forensik. Lalu, scene berpindah ke Akademi, di mana diperlihatkan para counter sedang berkumpul membahas latar belakang para petinggi Taishin Group yang baru diselidiki oleh Jang Mul. Di sini dijelaskan kalau ternyata Taishin Group adalah perusahaan kotor yang juga berbisnis narkoboy dan menggunakan anak perusahaannya untuk kegiatan money laundry. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata semua kegiatan itu di-backup oleh Pak Wali Kota. Di sini Hana juga menjelaskan kalau ternyata salah satu anak perusahaan dari Taishin Group dulu adalah milik ayahnya sebelum direbut dan akhirnya dipimpin oleh pamannya. Tiba-tiba, di tengah obrolan mereka, preman-preman dari Taishin Group datang untuk menangkap Gamotak. Di sini giliran Bibi Mai yang menghajar preman tersebut. 누가 이렇게 햇빛을 가모탁 씨 뭐가 많네. 못하게 찔린데 좀 Diperlihatkan, mereka agak ketakutan melihat kekuatan seorang ibu-ibu yang mampu menghajar ketuanya sampai terpental hanya dengan tangan kosong. Kapok wele. 염치도 없지. Lalu, Gamotak yang sedang memegang tangan preman itu tidak sengaja melihat ingatannya beberapa jam sebelumnya. Di sini mereka kaget karena mengetahui Pak Wali Kota yang akan mencalonkan diri menjadi presiden. 말이 모욕적이야? 왜 그래 못하? Dia juga mendengar bahwa alasan dirinya dikejar oleh mereka adalah karena dirinya mengetahui tentang sebuah saluran pembuangan yang juga disebutkan di dalam buku catatan milik ayahnya Somun. So, di sini mereka langsung memutuskan untuk menyelidiki tentang saluran pembuangan tersebut. 아저씨, 부수지가 있었어요. 여기. Sementara itu, diperlihatkan Pak Ketua Polisi yang sedang memberikan informasi tentang penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Gamotak. Hal itu membuat tangan kanan Pak Wali Kota marah karena menganggap anak buahnya tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Adiknya yang melihat kakaknya dihajar, dia merasa kecewa dan berencana untuk langsung menghabisi Gamotak dan memerintahkan anak buahnya untuk menaruh alat pelacak di mobil Gamotak. Di sini Pak Wali Kota juga meminta kepada Pak Ketua Polisi untuk menembak mati Chung Sin di tempat karena dianggap bisa membahayakan rencana mereka dan juga Taishin Group. 상필의 그 새끼였습니다. 더 크게 떠들라고 하라고. Lalu Sin berpindah ke Chung Sin yang sedang dalam pelariannya waktu dia melipir ke Indo April. Di sana dia berpapasan dengan Heok. Lalu roh jahatnya memberitahukan kepada Chung Sin bahwa dia akan berguna suatu saat nanti. 시급 받으면 제대로 좀 하자. 저 새끼도 우리랑 같은 종이네. Kembali ke tim counter, di sini mereka berangkat untuk menyelidiki saluran pembuangan yang tadi sudah dibahas. Namun di tengah perjalanan, Hana merasakan adanya roh jahat yang akan membunuh, dan ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Mereka lalu bergegas untuk menghentikannya. Namun, tanpa diduga, mobilnya ditabrak truk yang dikendarai oleh preman yang belum kapok juga untuk mengejar Gamotak.